Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Hendra. Saya pada kesempatan kali ini tertarik untuk sharing tentang masalah privacy, utamanya yang berhubungan dengan keamanan data pribadi kita, baik ataupun mungkin data bisnis, ya, data usaha yang ada di dunia digital, baik itu di media sosial, baik itu data di website dan yang lain-lain gitu ya. Ini saya tertarik sharing hal ini mengingat saya perhatikan ini hal yang belum banyak, itu mungkin saya juga belum pernah nemu ya, atau mungkin hanya beberapa sedikit hal saja yang disinggung gitu ya tentang keamanan data privasi ini, karena saya juga belum banyak menemukan informasi-informasi mengenai keamanan data ini. Ini juga tergerak dari banyaknya kejadian akun-akun yang dihack, akun-akun yang dicuri, yang diambil alih oleh mereka yang tidak berhak gitu ya. Ini juga banyak beberapa teman saya pun yang mengalami kejadian akunnya, baik itu akun pribadi ataupun memang akun bisnis, maksudnya akun untuk keperluan komersil gitu ya, untuk dagangnya, untuk perusahaannya gitu, itu yang akunnya dicuri gitu ya, atau dihack dan diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak semestinya. Jadi kali ini saya ingin men-share tentang keamanan data privasi. Nah, ini apa hubungannya privacy dengan akun yang dicuri atau akun yang diambil alih gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada hubungannya, korelasinya, karena ini juga terkait dengan kebiasaan kita yang menggunakan media sosial terutama gitu ya, ataupun website yang mana kita menyebarkan informasi mengenai kita, dan itu menjadi jalan di mana orang bisa mengambil alih akun-akun kita gitu ya, salah satunya seperti itu. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan presentasi ini yang akan saya sharing. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa presentasi kali ini saya dibantu oleh Virtual Education Academy dan juga Microsoft yang sudah memfasilitasi saya dengan aplikasi PowerPoint ini ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Virtual Education Academy dan juga Microsoft. Oke, langsung perkenalkan, nama saya HP Surya atau alias Hendra Permana. Ya, kali ini yang ingin saya sharing adalah tentang pertama dari kebiasaan kita menggunakan media sosial ya. Jadi inilah yang seringkali menjadi jalan orang-orang yang tidak kita kenal dan tidak kita sangka bahwa mereka ternyata mengawasi kita gitu ya, mengumpulkan data-data kita, sehingga mereka memang sudah merencanakan gitu kan, sehingga ya pada akhirnya mereka bisa mengambil alih akun kita dengan tujuan apa gitu ya. Tentu akan ada banyak tujuan yang lainnya. Kita akan lihat dulu bahayanya umbar kehidupan pribadi di media sosial gitu ya. Ini saya ambil contoh tentang bahaya umbar kehidupan pribadi kita di media sosial, dan sebenarnya ini mungkin banyak dilakukan juga oleh kita gitu ya. Silakan simak.
suaranya. Ini jadi ketika kita menggunakan media sosial tanpa tidak sadari, kita sebenarnya sudah membagikan beberapa data sensitif gitu ya. Data sensitif ini yang sebenarnya oleh hacker katakanlah gitu, orang-orang yang punya niatan jahat itu untuk mengambil alih akun kita dan ya mengambil keuntungan lainnya gitu ya. Salah satunya ya keuntungan finansial gitu ya. Jadi dengan kondisi tadi, dengan kebiasaan kita bermedia sosial seperti tadi, jadi apa sih yang seharusnya kita lakukan kalau begitu gitu ya, sehingga sebegitu sensitifnya kah data-data pribadi kita sehingga ternyata bisa disalahgunakan gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menjadi seorang yang anonim gitu ya di saat menggunakan media sosial? Dan tentu tidak seperti itu juga gitu ya, bahwa karena kita pun tidak mungkin berinteraksi di dunia online menggunakan akun yang anonim tanpa identitas gitu ya. Karena bagaimanapun juga akun anonim ini tidak mungkin kita lakukan seperti itu, karena ya kita masih manusia gitu ya, bahwa kita tetap membutuhkan terkoneksi satu sama lain. Kita juga perlu untuk di trust, dipercaya gitu ya. Kita tetap membutuhkan komunikasi dan kita tetap membutuhkan satu sama lain. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan interaksi di dunia online bila kita tidak memiliki tidak menampilkan nama pribadi kita, kita tidak menampilkan foto kita gitu ya. Kita tidak bisa membangun komunikasi dan kepercayaan dengan orang lain yang ada di sebelah mana bagian sana gitu ya di dunia online. Jadi kita tidak mungkin menggunakan data yang anonim ketika berinteraksi di dunia online gitu ya. Nah, kemudian kalau begitu apa yang harus kita lakukan gitu kan? Bahwa jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan, kita tidak perlu terlalu scary gitu ya, terlalu takut juga gitu untuk berinteraksi di media sosial. Kita juga tidak perlu terlalu terlalu mengumbar data gitu ya. Justru yang harus kita perhatikan itu ada 3 yang bisa saya sampaikan, bisa simpulkan. Jadi yang harus kita perhatikan itu yang pertama dari datanya sendiri. Data apa saja yang harus kita bagikan di dunia online. Kemudian yang keduanya juga how to-nya, bagaimana cara kita membagikan data itu gitu kan. Kemudian yang ketiganya si penerima datanya, penerima data pribadi kita itu siapa saja, justru itu juga yang harus kita perhatikan gitu. Artinya tidak semua orang berhak mendapatkan informasi data privasi mengenai diri kita gitu ya. Jadi sebenarnya tiga hal ini saja yang harus diperhatikan sehingga kita bisa tetap berinteraksi di dunia online dengan aman, tapi juga tetap lancar gitu ya. Oke, langsung jadi dari data sendiri ya, tadi ada 3, ada data, dari how to-nya, dan juga dari si penerima data. Kemudian yang pertama kita akan bahas dari datanya sendiri. Data apa yang harus kita jaga gitu ya. Yang pertama ini saya bisa simpulkan ini nama lengkap, yang keduanya tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, alamat email, alamat rumah, nomor telepon HP, foto pribadi, dan juga password gitu ya. Nah, ini data-data yang sebenarnya harus kita jaga pertama. Yang pertama dari nama lengkap. Jadi jangan perkenalkan banyak nama. Ya, jadi nama panggilan, nama masa kecil kita, nama kita di geng perkumpulan kita gitu ya, di circle kita itu
ya tidak perlu banyak di-mention lah ya, tidak perlu banyak di-tag, tidak perlu banyak tuliskan di media sosial kita atau di website kita atau dimanapun lah di jejak digital kita. Jadi cukup perkenalkan 1 atau 2 nama saja. Karena terlalu banyak meninggalkan nama di jejak digital kita itu akan semakin memudahkan hacker tadi atau orang yang berniat jahat tadi untuk mengumpulkan informasi-informasi yang mungkin berkaitan dengan semua akun-akun kita gitu ya. Kemudian yang kedua, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir itu sebenarnya tidak perlu disebar di medsos atau jejak digital lainnya gitu ya. Jadi Anda cukup berikan informasi tempat tanggal lahir pada pihak yang seharusnya. Pihak yang seharusnya misalkan untuk pendaftaran sekolah, untuk pendaftaran kursus atau yang lain-lain gitu ya. Gitu. Atau ya memang pada seharusnya lah. Untuk hal-hal yang tidak penting tidak perlu kita sampaikan gitu ya. Dan akan jauh lebih baik disarankan juga termasuk di media sosial, di Facebook, di Instagram, medsos yang lainnya gitu ya. Itu juga kalau bisa cukup kita saja yang tahu gitu ya. Dan ya nggak perlu juga lah gitu. Yang harus kita pertimbangkan kan nggak perlu juga orang tahu di medsos gitu ya. Toh mereka juga ya apa hubungannya sih kalau mereka tahu tempat tanggal lahir kita gitu ya. Apakah mereka kalau misalkan kita birthday ini gitu ya, Hendra ulang tahun nih di Facebook gitu ya, paling mereka kan cuma bisa say happy birthday gitu. Apakah kirim hadiah atau apa, kecil kemungkinan gitu ya. Mungkin teman-teman kita yang ada di Facebook kita juga belum tentu itu orang-orang yang kenal kita juga gitu ya, gitu. Maka tidak perlulah gitu ya kita share tempat tanggal lahir ini. Kemudian yang ketiga ada nama ibu kandung gitu ya. Nama ibu kandung juga tidak perlu kita sebutkan namanya, fotonya gitu ya, atau misalnya ada karangan bunga atau bentuk lainnya di medsos atau jejak digital lainnya gitu ya. Yang sering kali saya temukan itu ketika misalkan ada orang tua kita yang meninggal gitu ya, atau misalkan ada selebrasi apa, biasanya kan ada kiriman bunganya tuh gitu kan, nama orang tua kita siapa gitu. Kalau misalkan kita sering kali misalkan bikin post gitu ya, status misalnya telah berpulang orang tua saya ibu fulana bin fulana gitu kan, misalkan sebutin namanya gitu ya. Saya pikir itu nggak perlu juga ya gitu. Jadi cukup kita informasikan bahwa telah berpulang orang tua saya, mohon doanya gitu aja. Jadi nggak perlu, sebisa mungkin dihindari penulisan nama orang tua kita gitu ya. Kenapa ini penting juga untuk tidak dilakukan, karena ini nama ibu kandung itu terutama berkaitan erat dengan data keuangan ya, data keuangan dan nomor rekening gitu ya. Nomor rekening kita itu kan tercantum dihubungkan dengan nama ibu kandung gitu ya. Jadi nama ibu kandung ini justru harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai orang tahu nama ibu kandung kita, kemudian mereka bisa mengakses nomor rekening kita di bank, udah hilang uang kita nanti ya. Itu yang paling pentingnya. Kemudian yang lainnya alamat email gitu ya. Alamat email juga jadi sebaiknya amankan email pribadi gitu ya, terutama yang terhubung dengan aktivitas keuangan dan data pribadi Anda gitu. Jadi sebaiknya yang bisa Anda lakukan ketika ada orang lain atau orang asing yang meminta alamat email, maka sebaiknya kalau bisa gunakan berikan email cadangan gitu ya, atau email alias gitu ya, atau email yang lainnya. Jangan email pribadi atau email yang utama gitu ya. Gitu, oke. Alamat email ini kenapa? Karena itu tadi meminimalisir untuk dihack, untuk diambil alih, dan kemudian juga meminimalisir untuk alamat email utama kita menjadi target phishing gitu ya, ataupun teknik social engineering lainnya. Kemudian juga meminimalisir ya intinya kejahatan-kejahatan lainnya lah ya gitu. Jadi intinya sih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya alamat rumah. Juga alamat rumah sebaiknya tidak di-share sembarangan di media sosial. Jadi tidak perlu sampaikan alamat lengkapnya gitu ya. Kalaupun misalkan kita ada orang nanya gitu kan, ada orang komen di postingan kita atau apa gitu ya, nanya alamat ya,
bilang aja suruh japri gitu ya, pribadi, atau ya kasih alamat yang secara umum aja, misalnya nama kotanya aja gitu kan. Jadi nggak perlu yang sesuai alamat KTP. Kemudian yang lainnya, nomor telepon HP juga. Nomor telepon HP jangan menyebarkan nomor HP Anda yang terhubung dengan e-banking atau data pribadi lainnya gitu ya. Jadi cukup sebarkan nomor HP Anda lainnya gitu ya. Karena nomor HP Anda itu terutama yang terhubung dengan WhatsApp itu akan menjadi target gitu ya. Akan menjadi target, diambil alih, dihack gitu kan. Kayak beberapa hari terakhir kemarin ada yang coba juga gitu yang ambil alih akun Telegram saya gitu ya. Cuman berhubung saya juga kemarin waktu itu lagi sakit, saya juga jadi agak males juga ya nanggepinnya. Tadinya sih mau ditanggepin aja gitu ya, mau bercandain aja, diajak main, cuman sayanya lagi males gitu ya. Nah itu kemudian juga jangan ragu untuk melaporkan spammer. Jadi orang yang spam gitu ya, yang suka kirim spam data-data broadcast gitu, jangan ragu untuk dilaporkan biar diblokir ya, biar tidak banyak yang ya spammer lah ya bertebaran gitu ya, karena itu akan sangat mengganggu gitu ya. Kemudian foto pribadi ya cukup share secukupnya saja, dan share dalam lingkungan yang Anda percaya gitu ya, jangan sembarangan Anda share foto pribadi. Kemudian password ini sangat penting. Biasakan untuk membuat password minimal 8 karakter menggunakan simbol. Passwordnya ya, penulisan passwordnya menggunakan simbol, menggunakan huruf besar, menggunakan huruf kecil, menggunakan campuran angka juga gitu ya. Itu semuanya dikombinasikan dalam minimal 8 karakter. Lebih panjang lagi ya, maksudnya di atas lebih dari 8 karakter itu akan semakin baik gitu ya, akan semakin kuat passwordnya. Kemudian gunakan password yang berbeda-beda untuk setiap akunnya. Misalkan Anda punya beberapa akun gitu ya, akun media sosial, password akun medsos, password email, password website, member login gitu ya. Passwordnya itu harus berbeda-beda, akan lebih baik seperti itu. Kemudian juga passwordnya harus unik, hanya diri kita sendiri yang tahu gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tipsnya dari saya, gunakan password generator. Ini sangat penting sekali ya. Ada banyak aplikasi password generator, cuman yang harus diperhatikan hati-hati dalam memilih aplikasinya, karena tidak semua aplikasi password generator juga aman gitu ya. Karena bisa jadi itu ada beberapa aplikasi yang terindikasi itu aplikasi jebakan. Jadi sebenarnya Anda menyimpan password, sebenarnya Anda kirim password ke orang lain gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan aplikasi password generator. Kemudian itu tadi bahwa data-data tadi, nama, password gitu ya, terus foto profil itu sebenarnya tidak cukup juga. Artinya data-data Anda yang lain itu masih mungkin untuk digunakan sebagai alat untuk orang berbuat jahat gitu ya. Misalkan dari voice, suara, dari fingerprint kita, DNA kita misalkan, itu masih bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Jadi sebaiknya perhatikan semua tadi, termasuk yang tadi voice, fingerprint gitu ya. Karena dengan menggunakan beberapa banyak teknik gitu ya, itu teknik-teknik kejahatan gitu yang orang bisa menggunakannya, orang asing bisa menggunakannya untuk mengambil alih akun Anda gitu ya. Kemudian itu jadi banyak kejadian. Jadi sebenarnya di Indonesia itu banyak juga data yang bocor gitu ya. Ini data-data bocor ini sebenarnya jadi bahan informasi orang mengumpulkan si penjahat tadi gitu ya, mengumpulkan informasi mengenai kita gitu ya. Misalkan Anda mempunyai akun di Bank BRI Life gitu ya, Anda punya akun di BPJS Kesehatan, Anda punya akun di
aplikasi Peduli Lindungi gitu ya, Anda punya akun di Lazada, ini semuanya provider perusahaan yang datanya sudah bocor. Bahkan aplikasi besar pun ya sekelas Lazada Marketplace itu bisa bocor. Aplikasi LinkedIn, aplikasi besar juga itu datanya pernah dihack juga gitu ya, pernah dibocorkan. Jadi data-data penggunanya. Nah, kayak misalkan kita gitu kan, misalkan lo punya data di LinkedIn gitu kan. Nah, itu ketika datanya bocor, otomatis data pribadi kita pun ada di sana kan, dan bocor juga gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Misalkan salah satu manfaatnya tadi tips dari saya kan terutama misalkan untuk password gitu ya. Misalkan password, gunakan password yang berbeda. Katakan lagi nih, misalkan Anda punya akun di beberapa ini, misalkan di BBRI, di BPJS, Peduli Lindungi, Lazada apa. Katakanlah misalkan akunnya sama semua nih gitu. Ini akan jadi bahaya nih. Ketika satu akun ternyata Anda yang punya akun ini semua akunnya sama passwordnya gitu ya. Maka si orang yang jahat aja akan lebih mudah gitu kan. Oh misalkan Anda punya akun di Lazada, ada saldonya juga, udah ketika akun Lazada Anda diambil alih, saldo Anda juga ikut hilang gitu ya. Atau misalkan di Tokopedia gitu ya, Anda punya akun, ya udah hilang gitu kan. Anda misalkan punya akun juga Canva-nya yang premium gitu kan, kemudian di sana banyak file-file pekerjaan Anda, kemudian diambil alih, aduh itu rasanya udah kayak hilang berapa miliar lah gitu ya datanya gitu. Dan ini data-data yang memang sudah hilang. Nah, maka salah satu tips dari saya lainnya, maka mulai sekarang coba untuk Anda mengecek email Anda, berawal dari email Anda. Cek apakah email Anda sudah pernah dihack gitu ya, di akun-akun yang tadi itu, misalnya di Canva atau di mana, di Tokopedia atau apa gitu. Anda bisa mengeceknya di sini. Ini alamat websitenya dari firefox.com, jadi monitor.firefox.com /bridge. Anda bisa cek di sana, Anda klik ini, kemudian masukkan alamat email Anda gitu ya. Nanti ketika Anda masukkan alamat email Anda di sana, Anda bisa tahu apakah email Anda sudah pernah dihack. Semua akun, maksudnya gini, semua akun yang terkorelasi, yang berkorelasi dengan email Anda tadi, apakah sudah pernah dihack gitu ya. Jadi katakanlah misalkan Anda punya akun di Canva menggunakan email A gitu ya. Kemudian Anda masukkan email A tadi, dicek, nah nanti akan ketahuan tuh misalkan, oh akun Anda ya, email Anda A ini sudah bocor di aplikasi Canva gitu. Nanti akan keluar tuh suggestionnya, sarannya. Salah satu sarannya tentu mengganti ganti alamat password gitu ya. Jadi passwordnya nanti tinggal Anda ganti aja sesuai tips yang dari saya tadi ya. Oke, sepertinya akan panjang video kali ini dan juga sudah azan. Mungkin nanti saya akan sambung di kesempatan yang lain ya. Jadi ini how to-nya masih ada panjang penjelasannya. Jadi mungkin nanti saya akan sambung di kesempatan yang lain ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya sebelumnya, dan untuk sesi sharing yang singkat ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan sharing yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.